Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azia Sayaningrum. Saya akan mempresentasikan tentang issues. Pohon keputusan sangat tepat mengatasi jenis resiko yang berurutan, seperti proses untuk FDA, di mana persetujuan terjadi dalam tahapan merupakan contoh yang bagus karena resiko yang mempengaruhi aset secara bersamaan. Berdasarkan asumsi ini, integritas dari proses dan nilai yang diharapkan akan cepat pecah jika manajer melupakan uji pasar yang gagal. Selanjutnya ada Risk Adjusted Value and Decision Tree. Analis percaya bahwa pohon keputusan kemungkinan hasil bagus dan jelek sudah merupakan risk adjusted, sudah disesuaikan terhadap resiko. Kenyataannya, mereka harus mengklaim bahwa tingkat diskonto yang benar dengan menggunakan estimating present value dalam pohon keputusan merupakan the risk-free rate. Mereka berargumentasi akan menjadi double counting the risks. Selanjutnya yaitu expected values are not risk adjusted. Probabilitas nilai harapan yang diperoleh bukan dari nilai yang disesuaikan terhadap resiko, tetapi untuk menggunakan the risk-free rate. Ialah bahwa resiko yang tertanam dalam hasil tak pasti akan diversifikasikan. Selanjutnya ada double counting of risks. Tidak melakukan perhitungan dua kali untuk resiko dalam keputusan dengan menggunakan risk adjusted discount rate yang ditentukan dengan harga yang tinggi untuk mencerminkan kemungkinan kegagalan pada tahap awal. Selanjutnya itu ada the right discount rate. Pohon keputusan bukan alternatif untuk risk adjusted valuation. Sebagai penggantinya, keputusan bisa dipandang sebagai cara penyesuaian yang berbeda untuk resiko yang diskret, yang mungkin sukar untuk dibawa ke dalam arus kas yang diharapkan, atau tingkat bunga diskonto yang disesuaikan terhadap resiko. Selanjutnya ada simulasi. Simulasi memberikan suatu cara menguji konsekuensi dari resiko kontinu. Sebagian besar resiko yang dihadapi dunia nyata dapat menghasilkan banyak hasil karena suatu simulasi akan memberikan suatu gambaran yang lebih penuh dari resiko dalam suatu aset atau investasi. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam simulasi, yaitu yang pertama tentukan probabilitas variables, lalu yang kedua itu ada define probability distribution for these variables, yang ketiga itu ada check for correlation across variable, lalu yang keempat ada run the simulation. Lalu selanjutnya ada use in decision making. Yang pertama itu ada it's always better input estimation. Dalam suatu simulasi yang ideal, analis akan menguji kedua data historis dan cross-sectional pada setiap variabel sebagai input sebelum membuat suatu pertimbangan pada distribusi untuk dipergunakan dan parameter dari distribusi. Yang B itu ada it yields are a distribution for expected value rather than a point estimate. Resiko mengalami perhitungan yang double dalam simulasi dan untuk keputusan didasarkan pada jenis resiko yang salah. Selanjutnya ada simulation with constraint. Menggunakan simulasi sebagai alat dalam analis resiko, kita harus mengenalkan suatu pembatasan. Kalau dilanggar, menyebabkan biaya yang sangat besar bagi perusahaan dan bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya ada book value constraint. Nilai buku ekuitas ialah suatu konsep akunting yang abstrak untuk dirinya sendiri, seperti perusahaan Microsoft dan Google berdagang pada hanya pasar yang beberapa kali nilai buku mereka. Selanjutnya ada dua jenis pembatasan pada nilai buku dari ekuitas yang mungkin memanggil untuk pemberian rambu-rambu pada resiko. Yang pertama itu ada regulatory capital restriction. Perusahaan yang melanggar pembatasan modal ini bisa diambil alih oleh regularity
authorities. Dengan investor ekuitas kehilangan semuanya kalau hal ini terjadi. B. Nilai buku ekuitas negatif. Di beberapa negara, nilai buku ekuitas negatif dapat menimbulkan biaya yang substansial bagi para perusahaan dan para investornya. Selanjutnya ada earning and cash flow constraint. Bisa ditentukan baik secara internal maupun eksternal. Di beberapa perusahaan, manajer boleh menentukan atau memutuskan konsekuensi kerugian termasuk kehilangan pekerjaan. Selanjutnya ada market value constraint. Simulasi memungkinkan kita tidak hanya untuk mengkuantitatifkan probabilitas keadaan yang sukar, tetapi juga membangun atau membentuk biaya untuk biaya kebangkrutan yang tidak langsung ke dalam valuasi. Kenyataannya, kita bisa secara eksplisit membuat model pengaruh distress pada arus kas yang diharapkan dan suku bunga diskonto. Selanjutnya ada beberapa kunci isu di mana kita harus berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan simulasi dalam mengakses resiko. Yang pertama itu masuk sampah, keluar sampah atau garbage in, garbage out. Lalu ada real data may not fit distribution. Selanjutnya ada non-stationary distribution. Lalu ada changing correlation across input. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.